Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak ustazah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak soleh masuk surga, anak soleha masuk surga, soleh-soleha masuk surga. Takbir, Allahu Akbar. Baik, anak-anak ustazah tidak lupa untuk mengingatkan kepada antum untuk selalu menjaga kesehatannya di rumah dan selalu memperhatikan protokol kesehatannya seperti mencuci tangan, memakai masker, dan memakai hand sanitizer. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hakama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak ustazah masih ingat gak pesan cendekia? Nyanyi pesan cendekia. Insya Allah masih ingat ya nak ya. Kita sama-sama menyanyikannya dulu ya nak ya. 1, 2, 3. Cinta Allah, cinta Rasulullah. Hormat ayah, bunda, ustadz dan ustazah. Sayang adik kakak serta teman di sekolah. Membantu sesama rajin beribadah. Akhlaku, akhlakul karimah. Baik, hari ini kita masih belajar dengan tema 4 bersama Ustazah Mardia. Tema 4, membiasakan hidup bersih dan sehat. Subtema 3, membiasakan hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Pembelajaran pertama. Semangat untuk belajar hari ini? Masya Allah, luar biasa anak-anak ustazah. Nah, ustazah tersebut semangatnya. Semangat pagi, 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 pagi. Allahu Akbar. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, nanti antum akan belajar, akan menemukan arti kosakata dari teks percakapan dan ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Dan kedua, nanti antum akan belajar ciri-ciri dan alat dan bahan serta menggambar imajinatif atau karya 2 dimensi. Yang ketiga, nanti antum belajar tentang bangun ruang serta ruas garis pada bangun ruang. Baik, dengarkan baik-baik ya materi yang ustazah sampaikan hari ini. Pada pembelajaran sebelumnya, antum telah mempelajari hidup bersih dan sehat di rumah dan di sekolah. Antum harus membiasakan hidup bersih dan sehat di semua tempat. Salah satunya adalah tempat bermain. Ana dan teman-temannya mendapat tugas dari sekolah. Mereka diminta untuk menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Ana dan teman-teman akan mengerjakan tugas bersama. Mereka akan mengerjakan tugas di taman. Di tempat itu, mereka sering bermain bersama. Taman itu tidak jauh dari rumah Ana. Nah, sekarang dengarkan percakapan Ana dan teman-temannya. Ana, kita harus ikut menjaga tempat ini. Apa kata Wayan? Betul,
tempat ini harus kita jaga kebersihannya. Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah, nyaman, dan asri. Apa kata Ahmad? Tempat ini terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Dan Rasti berkata juga, siapakah yang membersihkan dan merawat tempat ini, Ana? Nah, sekarang dari percakapan yang saya bacakan tadi, ada beberapa kosakata yang perlu antum ketahui maknanya. Salah satunya yaitu bersih. Nah, tahu anak-anak Ustazah apa arti kosakata dari kata bersih? Iya, bebas dari kotoran. Nah, kita tarik garisnya, kita kasih garis ya nak ya, bebas dari kotoran. Selain itu, ada kata sejuk. Tahu apa arti kata sejuk? Siapa yang tahu dari anak-anak Ustazah? Masya Allah, luar biasa. Iya, sejuk itu berasa atau terasa dingin. Dan yang ketiga apa? Selanjutnya itu ada kosakata nyaman. Tahukah anak-anak Ustazah apa dari kata nyaman? Masya Allah. Iya, segar dan sehat. Dan selanjutnya ada kata rindang. Tahukah anak-anak Ustazah apa kata makna dari kata rindang? Iya, banyak cabang, ranting, dan daun. Apalagi yang terakhir itu ada kosakata asri. Nah, asri ini apa artinya nak maknanya? Iya, Masya Allah, luar biasa anak-anak Ustazah. Indah dan sedap dipandang mata. Itulah beberapa kosakata yang perlu antum ketahui hari ini. Antum sudah mengetahui arti kosakata dan maknanya. Selain itu, antum juga perlu mengetahui apa ciri-ciri dari tempat bermain yang bersih tersebut. Apakah dari anak-anak Ustazah sudah tahu apa ciri-ciri tempat bermain yang bersih tersebut? Iya, Masya Allah, tidak ada sampah yang berserakan. Apalagi? Ya, tempatnya selalu disapu. Apalagi nak? Ya, peralatan bermain tertata rapi dan tidak berantakan. Dan yang lebih penting lagi, ciri tempat yang bermain bersih itu disediakan tempat sampah. Antum sudah mengetahui bagaimana ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Tempat bermain yang bersih karena sering dibersihkan Ana dan teman-temannya suka menggambar di taman yang bersih. Ana dan teman-teman sudah berada di taman. Mereka mulai menggambar. Mereka membuat gambar karya 2 dimensi. Nah, tahukah antum apa karya 2 dimensi tersebut? Iya, karya 2 dimensi yaitu karya yang memiliki 2 sisi saja, yaitu sisi panjang dan lebar. Contoh dari gambar 2 dimensi ini atau karya imajinatif juga termasuk karya 2 dimensi dan lukisan juga. Nah, contohnya seperti yang Ustazah tampilkan berikut ini. Contohnya ada lukisan atau gambar imajinatif. Selain itu, antum juga perlu mengetahui apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat gambar atau lukisan. Alat dan bahan yang perlu kita ketahui untuk menggambar yaitu ada pensil, penggaris, pensil warna, krayon, cat air, dan buku gambar. Pada pembelajaran sebelum-sebelumnya, anak-anak Ustazah juga sudah membuat gambar imajinatif ini atau karya 2 dimensi ini. Nah, kalau mau lebih belajar lagi, boleh nak untuk membuat gambar karya imajinatif di rumah. Tapi nggak perlu dikumpulkan ya. Ana juga menggambar benda yang ada di taman bermain. Nah, perhatikan gambar yang dibuat Ana. Gambar apakah yang telah dibuat Ana?
Iya, Ana menggambar kubus yang tersusun. Kubus adalah contoh bangun ruang. Berapa banyak ruas garis pada kubus? Ya, inilah kita akan mempelajari bangun ruang. Nah, sebelumnya anak-anak ustazah tahu apa itu bangun ruang? Ya, bangun ruang itu suatu bangun yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, di dalamnya biasanya berisi ruangan. Contoh bangun ruang di sekitar kita itu ada seperti mungkin di rumah antum ada juga lemari, ada kulkas, ada kardus, ada kaleng. Itu termasuk contoh bangun ruang. Nah, sekarang kita akan belajar berbagai macam bangun ruang serta ruas garis yang ada pada bangun ruang. Macam-macam bangun ruang itu ada yang pertama itu limas segi 4, tabung, kerucuk, balok, bola, kubus, prisma, ada ini prisma segi 5, ada limas segi 5. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu ya nak ya. Sekarang kita akan mempelajari bangun ruang kubus. Nah, dari bangun ruang kubus ini memiliki ruas garis di mana ada 12 garis. Nah, dari gambar kubus ini ustazah ada bikin huruf-huruf pada setiap garisnya atau setiap sudutnya. Ada garis A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, dari gambar kubus ini kita akan mencari mana ruas garis. Ada 12 garis kata ustazah. Garis-garis apa saja? Ya, yang pertama yaitu ada ruas garis yang di bawah aja kita dulu enak ya. Ruas garis AB. BC, apalagi CD. Ustazah ulangi lagi, ruas garis yang ada di kubus ini yang pertama garis AB, BC, CD, AD, apalagi yang di atas lagi enak ya, EF, FG, GH, EH, dan yang ke atas lagi tingginya lagi enaknya AE, BF, CG, dan DH. Itulah ruas garis dari bangun ruang kubus. Nah, yang kedua kita ada bangun ruang. Apa ini namanya nak? Iya, bangun ruang balok. Balok ini berapa ruas garisnya ya? Coba kita hitung sama-sama enak ya, kita cari ruas garis pada balok tersebut. Nah, yang pertama, ruas garis dari bangun ruang balok ini yang pertama itu ada A, AB, iya. Apa lagi? Iya, B, C. Garis apa lagi? Iya, garis C, D. Apa lagi? Garis D, A. Selanjutnya garis apa? E, F. Apa lagi garisnya? Yang di atas lagi. F, G. Apa lagi? G, H. Apa lagi? H, E. Apa lagi? A, E. B, F. C, G. Dan D, H. Nah, berapa semua ruas garis yang ada pada ruas bangun ruang balok? Iya, ada 12 juga. Masya Allah, luar biasa anak-anak ustazah. Takbir, Allahu Akbar. Nah, itulah contoh ustazah
tampilkan ada bangun ruang kubus, ada bangun ruang balok, dan kita juga sudah mengetahui ruas garis pada bangun ruang tersebut. Nah, berikutnya ada juga berbagai macam bangun ruang lainnya, seperti yang ada di halaman 116. Nah, dalam buku halaman 116, antum kerjakan di rumah ya, antum kerjakan di buku tulis antum, di buku matematikanya, antum buat gambar balok tersebut beserta banyak ruas garisnya, di mana Ustazah kasih tahu dulu ya. Kalau gambar pertama itu gambar prisma tegak segitiga. Dan yang kedua tadi udah Ustazah pelajari ya, antum pelajari itu gambar balok. Yang ketiga itu gambar prisma segitiga juga. Dan gambar yang keempat itu gambar balok tapi yang tegaknya. Dan yang kelima itu ada gambar bangun ruang prisma tegak segi 4. Nah, antum kerjakan di rumah ya nak ya. Semoga antum bisa, jika masih ada yang kurang jelas boleh antum tanyakan nanti bersama Ustazah atau bersama orang tuanya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Dapatkah anak-anak Ustazah simpulkan apa-apa saja pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, tadi antum sudah mengetahui arti kosakata atau makna dari kosakata, dari kata bersih, sejuk, nyaman, rindang, dan asri. Nah, juga antum tadi sudah mengetahui ciri-ciri tempat bermain yang bersih itu. Dan juga antum sudah mengetahui bagaimana ciri-ciri karya 2 dimensi dan alat dan bahannya untuk menggambar. Dan yang terakhir tadi antum sudah belajar tadi tentang bangun ruang beserta ruas garisnya. Semoga antum paham dengan materi pembelajaran hari ini, dan kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.